Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah bi khair. Jadi sambil menunggu yang lain kita mulai duluan ya. Untuk pembelajaran pertemuan ke-7 atau Al-Yaumus Sabi'. Kalau di minggu kemarin kita udah belajar mengenai as-shalah. Selain itu kita juga belajar mengenai adat ma'dud atau mengenai bagaimana cara menyebutkan jumlah bilangan, jumlah barang dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalnya barangnya ada satu atau dua barang aja, cukup menambahkan bahasa Arabnya barangnya sama bahasa Arab angka 1 ataupun angka 2. Misalnya kayak kemarin contohnya pakai kolamun. Kalau mau bilang ada satu pulpen, itu bisa kolamun wahidun. Tapi kalau pulpennya ada dua, lafadz kolamunnya ditambahkan alif dan nun dulu, atau diubah dulu ke bentuk tasnia, jadinya kolamani. Kemudian ditambahkan bahasa Arabnya angka 2, yakni isnani. Kolamani isnani. Oh ya, saya kemarin lupa menjelaskan mengenai yang 1 dan 2. Sebenarnya tanpa perlu kita menambahkan bahasa Arab angkanya, tanpa perlu kita menuliskan wahidun ataupun isnani, sebenarnya kolamun atau kolamani saja itu sudah cukup. Jadi misalnya mau bikin kalimat, saya mempunyai 2 buah pulpen, berarti indi kolamani. Jadi tanpa isnani itu sebenarnya juga sudah bermakna 2 pulpen. Tapi jika ditambahkan angkanya, jika ditambahkan isnani, itu fungsinya sebagai penegasan kembali atau sebagai taukid istilahnya. Jadi kalau yang 1 dan 2 itu kalau pakai angka, kalau mufradatnya itu mudzakkar, maka angkanya pakai yang mudzakkar. Kalau barangnya itu muannas atau ada ta marbutohnya seperti hurfatun atau misalnya contohnya khizanatun. Khizanatun itu artinya lemari. Misalnya khizanatun mau bilang lemari ada satu, berarti jadinya khizanatun wahidatun atau khizanatani isnatani. Jadi kalau yang 1 dan 2 itu harus sama-sama mu'annas dan juga harus sama-sama mudzakkar, tergantung dengan benda yang mau kita sebutkan jumlahnya. Tapi kalau yang 3 sampai 10 dia harus berlawanan. Jadi kalau misalnya lafadz kolamun tadi, karena kolamun tadi mudzakkar, maka angkanya pakai yang mu'annas. Jadi kalau misalnya ada 5 pulpen, jadinya komsatu aklamin. Selain itu, kalau untuk yang 3 sampai 10 ini, mufradat bukan angka, mufradat bandanya atau barangnya itu harus diubah dulu ke bentuk jamak. Dan cara mengubahnya yakni dengan mencari bentuknya di kamus, mencari bentuk jamaknya di kamus. Ya, untuk hari ini materinya cukup simpel karena kita akan membahas mengenai ad-dirosah. Ad-dirosah bermakna pelajaran. Jadi untuk hari ini pembahasannya adalah mengulas al-qiraah atau bacaan mengenai ad-dirosah. Kemudian nanti selanjutnya akan ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan qiraah ini atau dengan bacaan ini. Seperti biasa saya bacakan dulu bacaannya. Kemudian nanti saya terjemah per kata atau per kalimat. Nanti kalau udah selesai untuk pertanyaannya, baru kita mulai praktek qiraah atau praktek membaca. Nah, di sini al-awwal ada al-qiraatu. Al-qiraatu artinya bacaan. Bacaan mengenai ad-dirasah atau pelajaran. Di sini ada al-hadafu. Al-hadafu bermakna tujuan, yakni tujuan pembelajaran. Fahmul qiraah wa tahlilul mufradat. Fahmul qiraah, fahmun itu artinya pemahaman. Al-qiraah artinya bacaan. Jadi fahmul qiraah itu artinya pemahaman bacaan. Itu bisa juga pemahaman teks. Wa tahlilul mufradat. Tahlilun bermakna analisis. Al-mufradat artinya kosakata.
Fahmul qiraah wa tahlilul mufradat. Pemahaman bacaan dan analisis kosakata. Muhammadun talibun fil jam'iyah Islamku. Muhammadun Muhammad talibun. Talibun itu artinya murid laki-laki. Kalau murid perempuan bahasa Arabnya talibatun. Fil jam'iyah. Al-jam'iyah bermakna komunitas. Muhammadun talibun, atau bisa juga diartikan lembaga ya. Muhammadun talibun fil jam'iyah Islamku. Muhammad adalah seorang murid di lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia, huwa artinya dia atau Muhammad. Mahirun itu bisa diartikan mahir atau cerdas. Wa nasyitun itu artinya rajin. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia adalah orang yang mahir, cerdas dan juga rajin. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'. Huwa, dia atau Muhammad, Yata'allamu artinya belajar. Marrotaini itu artinya 2 kali. Fil usbu. Al-usbu itu artinya seminggu. Wa yata'allamu marrotaini fil usbu. Dia belajar 2 kali dalam seminggu. Yakni fil yaumil isnain wal arbi'a. Yakni atau yaitu di hari Isnin. Isnin artinya hari Senin, wal arbi'a dan hari Rabu. Yakni di hari Senin dan Rabu. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu', yakni fil yaumil isnain wal arbi'a. Dia belajar 2 kali dalam seminggu, yakni di hari Senin dan juga hari Rabu. Tubayyinul ustadatu darsal lughatal arabiyyata sharihan wa wadihan. Tubayyinu itu artinya menjelaskan. Al-ustadatu artinya guru. Ad-darsa artinya pelajaran. Al-lughatal arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah artinya bahasa Arab. Shorihan artinya jelas. Wadihan dan tegas. Wadihan artinya tegas. Tubayyinul ustadatu darsal lughatal arabiyyata shorihan wa wadihan. Guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab secara jelas dan tegas. Shorihan wa wadihan, jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin. Indama di sini berbeda dengan inda yang kita pelajari kemarin. Kalau inda yang kita pelajari kemarin itu artinya memiliki atau mempunyai. Tapi kalau indama, kalau ada ma di depannya, maka artinya bisa menjadi apabila atau manakala atau bisa juga jika. Indama, apabila atau jika. Lam yafham. Lam artinya tidak. Atau bisa juga diartikan belum. Yafham artinya memahami atau paham. Muhammadun, Muhammad. An artinya dari. Bayanin artinya penjelasan. Wahidin artinya satu. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin. Apabila atau jika Muhammad belum memahami mengenai penjelasan yang satu atau dari suatu penjelasan, yas'alu Muhammadul ustadata mubasyaratan. Yas'alu artinya bertanya. Muhammadun Muhammad. Al ustadata artinya guru.
Mubasyaratan. Mubasyarah itu artinya secara langsung. Yas'alu Muhammadun ustadzata mubasyaratan. Kemudian Muhammad bertanya kepada guru secara langsung. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun ustadzata mubasyaratan. Apabila Muhammad belum memahami dari penjelasan yang satu atau satu penjelasan, maka Muhammad bertanya kepada ustadzah secara langsung. Liyafhamat darsa fahman kamilan. Liyafhama, ini harusnya harokatnya liyafhama ya, bukan liyafhami. Liyafhama artinya supaya memahami. Ad-darsa artinya pelajaran. Fahman artinya pemahaman. Kamilan artinya sempurna. Liyafhamat darsa fahman kamilan. Supaya ia memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna. Jadi qiraah ini atau bacaan ini menceritakan tentang Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah salah satu murid di lembaga Islamku. Dan di sini juga menjelaskan mengenai bagaimana Muhammad belajar bahasa Arab di lembaga Islam. Oh ya, sedikit tambahan dari saya untuk lafaz ini, lam yafham. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau dalam bahasa Arab itu harokat akhirnya yang bisa berubah-ubah. Kayak di sini lam yafham. Yafham ini asalnya dari lafaz yafhamu. Yafhamu itu artinya memahami atau paham. Apabila ada fi'il mudhari atau kata kerja langsung, kemudian di awalnya, di depannya ini bertemu dengan lafaz lam yang tulisannya seperti ini, lam dan mim, maka huruf akhirnya harus dibaca sukun. Kayak di sini dari asalnya yafhamu, karena di depannya ada lam, jadinya lam yafham. Atau pakai contoh mufradat lain, pakai contoh fi'il yang lain, misalnya yata'allamu. Yata'allamu artinya belajar. Yata'allamu kalau di depannya ada lam, jadinya lam yata'allam. Jadi asalnya di dhammah jadi disukun. Lam yata'allam atau lam yafham. Atau contoh lainnya lagi dari yarji'u itu artinya pulang, terus jadi lam yarji artinya tidak pulang atau belum pulang. Jadi kalau dia tidak bertemu dengan huruf apapun di depannya, tidak bertemu dengan huruf lam seperti ini, maka harokatnya tetap dhammah. Kayak ini ya ta'allamu, di depannya cuma ada huwa, jadi dia harokatnya tetap. Tapi kalau di depannya ada lam, tulisan lam seperti ini, maka harokatnya jadi disukun. Selain lam, ada lagi alam. Alam itu tulisannya seperti lam ini, tapi depannya ada alif atau hamzah berharokat fathah. Kalau contohnya misalnya di Al-Insyirah, alam nasroh. Alam nasroh itu asalnya nasrohu. Tapi karena ada lafaz alam, ada harfu berupa alam di depannya, maka harokatnya jadi sukun, jadinya alam nasroh. Jadi kalau lam saja artinya tidak, tapi kalau ada alifnya, alam, itu artinya tidakkah. Kayak ini misalnya, lam yafham itu artinya tidak paham, tapi kalau alam yafham, tidakkah dia paham. Itu tadi kalau misalnya dia ketemu lam atau alam, maka fi'ilnya wajib disukun. Kemudian kalau misalnya contohnya yang di bawahnya ada lagi liyafhama. Liyafhama ini asalnya sama seperti lam yafham tadi. Harokatnya yakni di dhammah, yafhamu. Tapi karena di depannya ada li, karena di depannya bertemu dengan li atau bersambung dengan li, maka harokat akhirnya diganti jadi fathah. Asalnya yafhamu, jadinya liyafhama.
Atau kalau pakai contoh ya ta'alamu tadi, asalnya ya ta'alamu jadinya liya ta'alama. Oke, jadi kalau dalam fi'il mudhari', apabila fi'il mudhari' itu di depannya bertemu dengan lam atau alam, maka harokat akhirnya wajib disukun. Tapi kalau dia bertemu dengan li atau diawali dengan li di depannya, maka harokatnya wajib di fathah. Dan perubahan seperti ini hanya berlaku dalam fi'il mudhari' saja. Kalau dalam fi'il madhi itu harokatnya nggak bisa berubah ya, beda sama fi'il mudhari'. Dan lam sama li ini hanya bisa masuk dalam kalimah fi'il atau hanya bisa ditemukan dalam kata kerja. Kalau dalam isim atau kata benda nanti beda lagi. Ya, sebelum kita lanjut ke al-as'ilah atau pertanyaan dari bacaan ini, ada yang mau ditanyakan terkait al-qiraah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Mahirun. Mahirun bukannya artinya pintar. Kalau Zaki cerdas. Iya, bisa juga. Bisa juga diartikan cerdas, bisa juga pintar. Karena kalau dalam bahasa Arab itu satu kosakata nggak hanya memiliki satu arti. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait al-qiraah atau bacaannya? Oh ya, mengenai harokat tadi, kalau kalimah fi'il itu harokatnya bisa doma, bisa sukun, bisa fathah. Tapi kalau kalimah isim atau kata benda, itu hanya bisa doma, fathah, kasroh. Dia nggak bisa disukun. Kalau fi'il nggak bisa disukun, makanya saya bilang tadi kalau liyafhami ini salah, harusnya liyafhama. Tapi kalau isim itu nggak bisa disukun. Ya, ini fil jam'iyati, ini kan harokatnya kasroh. Jadi kalau dalam menulis, apalagi kalau menulis dengan harokat lengkap, itu kalau kalimah isim nggak bisa disukun, tapi kalau kalimah fi'il nggak bisa dikasroh. Tapi beda lagi kalau konteksnya itu dalam ngobrol ya, atau berbicara biasa itu nggak apa-apa kalau disukun-sukun sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke al-as'ilah atau as-su'al. Nah, di sini ada as-su'al. As-su'al itu artinya soal atau pertanyaan. Di sini ada 3 soal yang berkenaan dengan al-qiraah atau bacaan yang ada di depan tadi. Yang pertama, man talibun fil jam'iyah. Man itu artinya siapa? Talibun artinya murid laki-laki. Fil jam'iyah. Fil jam'iyah artinya di lembaga. Man talibun fil jam'iyah, siapa murid laki-laki di lembaga tadi? Dari teks yang kita baca tadi, yang kita bahas tadi, kira-kira siapa nama murid di lembaga tadi? Jawabannya yakni Muhammad. Na'am, Muhammadun. Jadi kalau misalnya nulis jawabannya bisa ditulis Muhammadun saja, atau kalau versi lengkapnya bisa ditulis lagi Muhammadun talibun fil jam'iyah. Muhammadun talibun fil jam'iyah. Jadi man-nya dihapus diganti dengan kata Muhammad atau kalimah Muhammad. Kemudian untuk soal yang kedua, kam marrotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'? Kam artinya berapa?
Marrotan. Marrotan itu artinya hitungan atau kali. Jadi kam marrotan, berapa kali? Ya ta'alamu Muhammadun, Muhammad belajar fil usbu'i, dalam seminggu. Marrotain. Marrotan ya ta'alamu Muhammadun fil usbu', berapa kali Muhammad belajar dalam seminggu? Jawabannya, nah, marrotaini atau 2 kali. Kalau versi lengkapnya, ya ta'alamu Muhammadun fil usbu'i marrotaini. Marrotaininya ditaruh di paling belakang. Ya ta'alamu Muhammadun fil usbu'i marrotaini. Muhammad belajar dalam seminggu itu 2 kali. Dan yang terakhir, ayyu yaum yata'allamu Muhammadun. Ayun ini mirip-mirip dengan mada. Jadi artinya apa? Yaum artinya hari. Ayyu yaum, hari apa? Yata'allamu Muhammadun belajar. Ayyu yaum yata'allamu Muhammadun, di hari apa Muhammad belajar? Yaumil wa yaumul arbi'a. Yaumil itsnaini wal arbi'a. Wal arbi'a. Yaitu di hari Senin dan juga hari Rabu. Jadi untuk materi hari ini cuma 2 itu saja ya sebenarnya. Qiraah tadi sama membahas mengenai as-soal ini. Oke, sebelum kita mulai praktek qiraahnya atau praktek membaca teksnya, ada yang mau ditanyakan? Halo Ustazah, Tafadhali. cuma ingin mengkonfirmasi. Gini, untuk afdolnya qiraah sebenarnya itu gimana? Biasanya kan kalau praktek bahasa Arab ada orang setiap di ujungnya itu disukunkan, ada juga dibaca lengkap dengan harokatnya sampai akhir. Afdolnya gimana? Kalau praktek membaca itu afdolnya itu diharokati lengkap. Ini benar itu diharokati lengkap. Apalagi kalau misalnya membacanya itu dalam situasi formal ya, mungkin pas ada acara misalnya, atau mungkin lagi ikut semacam lomba atau kompetisi baca kitab misalnya, itu yang tepat itu diharokatin semua, nggak boleh disukun. Tapi kalau memang kita cuma buat baca-bacaan sendiri aja misalnya, itu nggak apa-apa disukun. Tapi kalau memang konteksnya formal ya harus diharokatin semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, sama saya tambahkan mengenai lafaz marrotaini. Jadi ini itu sebenarnya mirip seperti pembelajaran kita kemarin mengenai bilangan. Kalau kemarin kan kalau mau mengatakan ada 2 barang, itu kan menambahkan alif dan nun. Tapi di lafaz ini, marrotaini, ini malah tambahannya berupa ya dan nun. Ini kan tadi asalnya marrotan, seperti yang di soal tadi, marrotan. Tapi karena dia mau menunjukkan kalau hitungannya itu ada 2 atau 2 kali, maka ditambahkan ya dan nun di belakangnya, marrotain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin kalimat, kemudian kalimat yang menunjukkan 2 benda atau hitungan 2 kali ini kedudukannya sebagai objek atau sebagai keterangan, maka tambahannya bukan alif dan nun lagi, tapi diganti jadi ya dan nun. Makanya di sini asalnya marrotani, jadinya marrotaini. Jadi alifnya diganti jadi ya. Sama kayak misalnya konteksnya, misalnya mau bilang saya melihat ada 2 rumah misalnya, berarti bahasa Arabnya ro'aitu baitaini. Kan asalnya baitun. Baitun itu artinya 1 rumah. Kalau mau menunjukkan 2 rumah, tambah alif dan nun, baitani. Tapi karena baitani ini jadi objek, maka alifnya diganti jadi ya. Jadinya baitain. Atau 2 rumah. Itu baitain. Saya melihat 2 rumah. Jadi kalau misalnya dia berada di awal kalimat atau awal jumlah, maka dia tetap pakai alif.
Tapi kalau misalnya dia berada di tengah-tengah seperti ini dan kedudukannya sebagai objek, maka dia diganti jadi pakai ya sama nun, bukan alif sama nun. Ini marrotain. Sama penjelasan juga mengenai al. Ini kemarin belum saya jelasin di kelas ini ya, mengenai fungsi dari alif lam ini. Jadi kenapa kok di sini ditulisnya al-kiro'atu bukan kiro'atun, atau kayak di sini yang di kiro'ah ini kenapa ditulisnya al-ustadzatu bukan ustadzatun. Kenapa kok ada alnya? Jadi sebenarnya penggunaan al ini memiliki makna khusus kalau dalam bahasa Arab. Jadi bukan berarti ini tuh digunakan buat apa ya, buat bagus-bagusan aja tuh enggak, tapi memiliki makna tertentu. Jadi penggunaan al dalam bahasa Arab itu fungsinya untuk mengkhususkan. Atau kalau istilah dalam bahasa Arabnya memakrifatkan. Makrifat itu artinya khusus. Jadi asalnya itu dia bentuknya umum. Jadi dari kiro'atun dan jadi al-kiro'atun. Dari bentuk umum diubah ke bentuk khusus. Dengan menambahkan al. Terus bedanya apa dengan yang nggak ada alnya? Perbedaannya adalah di sini memakai yang ada alnya, al-kiro'atu, karena bacaannya atau kiro'ahnya itu sudah ada di bawahnya, sudah jelas ada di bawahnya. Sedangkan kalau misalnya tulisannya nggak ada alnya, misalnya tulisannya cuma kiro'atun, kiro'atun itu kan berarti bentuknya masih umum. Jadi berarti belum diketahui bacaan yang dimaksud itu bacaan yang mana. Jadi perbedaannya kalau dia ada alnya, itu berarti sudah diketahui bacaannya itu yang mana. Tapi kalau dia nggak ada alnya, berarti belum diketahui atau tidak diketahui kira-kira bacaan yang dimaksud itu yang mana. Sama seperti di sini, ya, tubayyinul ustadzatu. Di sini lafadz al-ustadzatunya pakai al, karena sudah diketahui kira-kira gurunya ini siapa. Tapi kalau misalnya nggak ada alnya, berarti nggak jelas gurunya ini siapa. Pokoknya ada gurunya gitu. Jadi itu tadi untuk fungsi al dalam kalimah atau dalam kata bahasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai praktek, kita tafadhol Muhammad Yamin. Ini Ustaz, kenapa kadang al-ustazatu yang di bawah ini al-ustazata? Oh iya. Nah, kalau yang di atas, tubayyinul ustadzatu, di sini dibaca doma karena lafadz al-ustadzatu ini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il itu artinya subjek. Jadi kan semua fi'il atau semua kata kerja itu kan membutuhkan subjek dan juga objek. Nah, di sini lafadz al-ustadzatu harokatnya dikasih doma di akhir karena dia fungsinya sebagai subjek dari lafadz tubayyin. Sedangkan yang di bawahnya yas'alu Muhammadun al-ustadzata. Nah, lafadz al-ustadzata di sini dia sebagai objek. Sebagai objek dari lafadz yas'al. Karena subjeknya sudah ada Muhammadun. Hanya kalau diterjemah, Muhammad bertanya kepada ustadzah atau kepada guru. Yas'alu Muhammadun al-ustadzah. Muhammad bertanya kepada guru. Jadi sama satu hal lagi yang perlu digarisbawahi kalau masalah kalimat seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau misalnya subjeknya itu kelihatan, maksudnya kelihatan di sini dituliskan dengan jelas seperti ini. Kalau yang kita pelajaran kemarin kan dalam perubahan fiil, itu kan yang bentuknya subjeknya itu tidak tertulis langsung. Yang subjeknya itu cuma berupa perubahan dalam fiilnya aja. Tapi kalau misalnya subjeknya ditulis langsung seperti ini, entah itu menggunakan lafadz al-ustadzatu atau misalnya pakai nama orang, misalnya jadinya tubayyinu Aisyatun misalnya, maka harakat akhirnya harus di dhamma. Jadi kalau misalnya bikin kalimat,
terus subjeknya itu ditampakkan atau ditulis jelas seperti ini, maka harokat terakhirnya berupa doma. Dan kalau ada objeknya, maka objeknya harokat akhirnya berupa fathah. Di sini tubayinul ustadzatu darsa. Yang bawahnya yas'alu Muhammadun al ustadzata. Jadi Muhammadunnya jadi subjek, al ustadzatanya jadi objek. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung mungkin? Afan, urid an as'al Naam, tafadhol. al-istintaju huwa kullu ismin idza wada'a yakni objek yakni zaid ya wan nun. Ya, kalau misalnya dia maksudnya bermakna dua benda atau dua barang menjadi objek, maka tambahannya ya sama nun. Ini. Jadi kayak di sini asalnya marrotani, jadinya marrotain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau untuk praktek kiroahnya, ada yang mau duluan atau saya pilih random aja dari sini? Naam, Jumarni, tafadholi. Ya, naam, bismillah. Hadap. Sebentar, untuk ini ya, untuk teksnya nanti sekalian terjemah ya, tapi terjemahnya bisa pakai bahasa kalian sendiri aja nggak apa-apa. Harus sama kayak tadi. Kita fadhali. Nah, diterjemahkan langsung saja per kata atau setelah langsung satu kalimat aja. Jadi kayak sampai berhenti gitu terus langsung artinya. Oh, nah. Muhammadun talibun fil jam'iyyah. Muhammad adalah murid di suatu lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia mahir dan rajin. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i, yakni fil yaumil itsnaini wal arbi'ai. Dia belajar 2 kali di dalam seminggu, yakni di hari Senin dan hari Rabu. Tubayyinul ustazatu ad-darsal lughatal arabiyyata sharihan wa wadihan. Ustazah atau seorang guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab dengan jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun al-ustazata mubasharatan liyafhama ad-darsa fahman kamilan. Apabila dia belum paham atau belum paham, maka Muhammad apabila dia belum paham, apabila Muhammad belum paham dari penjelasannya, dari satu penjelasan, Muhammad atau dia bertanya kepada gurunya secara langsung untuk memahami pelajaran atau untuk memahami pelajaran pemahaman dengan sempurna. Naam, Mumtaz, Jiddan, Syukron, Sumarni. Oke, yang lain atau mau saya pilih aja? Oke, Muhammad Yamin. Oke, Pak Muhammad Yamin, tafadhol. Iqra al-qira'ah. Muhammadun talibun fil jam'iyati Islamku. Muhammad adalah murid di lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia pintar dan juga rajin. Huwa ta'allamu mar'ataini fil usbu'i, yakni fil yaumil
isnaini wal arbi'i. Dia belajar 2 kali sepekan, yakni hari Senin dan hari Rabu. Tubayyinul ustazatu darsul lugatal arabiyata sarihan wa wadihan. Ustazah menjelaskan pelajaran bahasa Arab secara jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun ustazata mubasyaratan liyafham darsa fahman kamilan. Ketika Muhammad tidak memahami suatu penjelasan, Muhammad langsung bertanya kepada ustaz untuk pemahaman yang sempurna. Mumtaz. Syukran jazilan Pak Yamin. Summa Matlina, tafadhali. Muhammadun tolibun fil jam'iyah. Muhammad murid di lembaga Islamku. Huwa wahirun wa nasitun. Dia anak yang cerdas dan rajin. Huwa yata'alamu marotaini fil usbu'i, yakni fil yaumil isnaini wal arbi'an. Dia belajar 2 kali dalam seminggu, di hari Senin dan di hari Rabu. Tubayinul ustadatu dasal lugotal arabiyah sorihan wawadian. Terdapat ustazah yang mengajar bahasa Arab dengan jelas dan tegas. Indama lam ya'fam Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadul ustadata mubasyaratan liyafhama darsa fahman kamilan. Apabila Muhammad belum jelas terhadap suatu pelajaran, maka dia akan bertanya secara langsung agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Mumtaz. Syukran jazilan Bu Matlina. Summa Hikmah, tafadhali. Afwan Ustazah. Naam. Muhammadun talibun fil jam'iyah. Muhammadun talibun fil jam'iyyati Islamku. Muhammad adalah murid laki-laki di komunitas Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia mahir dan rajin. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i, yakni fil yaumil isnaini wal arbi'a. Dia belajar 2 kali dalam seminggu, yakni di hari Senin dan Rabu. Tubayyinul ustazatu darsal lugatal arabiyata sarihan wa wadihan. Guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab dengan jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun ustazata mubasyaratan liyafhama darsa fahman kamilan. Jika Muhammad belum paham dari satu penjelasan,
maka Muhammad akan bertanya kepada guru secara langsung supaya memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna. Oke, Mumtaz. Syukran jazilan. Hikmah. Afwan. Yang lain? Atau mau saya pilih aja? Fitria mau juga? Fitria ada nggak orang? Hari ini fakat. Kalau nggak ada, ganti ke Pak Bahar Ilyas maujud? Pak Bahar Ilyas ada nggak orang? Saya siap, Ustazah. Tafadhal, Iqra al-qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan taliban fi jami'ah. Muhammad adalah siswa dari instansi Islamku. Huwa mahir wa nasyid. Dia pintar dan rajin. Huwa yata'allamu marbaina. Aduh, nggak tahu itu. Fil usbu baina fil yaumil isnain wal rabi'a. Dia sekolah masuk 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Rabu. Tabayina al ustada narsha al nasa al-luhuta. Jika dia tidak mengerti akan bertanya pada gurunya kali ya, seperti itu ya. Ustazah menjelaskan pelajaran. Pelajarannya sangat jelas dan tegas. Al-Arabiyyati, ya menjelaskan dengan bahasa Arabnya. Syariah wawadiyah, dia jelas dan tegas itu ya, menjelaskan bahasa Arab dengan jelas dan tegas. Naam. Indama lam yadu lam yafham Muhammadan an bayanin wahidin yaz'alu Muhammadun an bayanin wahidin. Ya, jika inda malam lam yakul, jika dia tidak mengerti pada satu kali penjelasan, wahidatun yasluna, apa dia lupa, Muhammadan, maka Muhammad akan bertanya pada ustazah, mubasyaratan liyafhama darsya fahamal kamilan. Aduh, lupa nih artinya tadi. Supaya memahami. Muhammad akan bertanya pada ustazah mabayana sarlian, supaya memahami darsya fahma kalimat, supaya mengerti dengan jelas gitu ya, atau semuanya. Ya, bisa dengan jelas, bisa dengan pemahaman yang sempurna. Oh, yang sempurna, Masya Allah. Naam, Ustaz. Jayid. Syukron Pak Bahar. Suma Alvaro tafadhal. Naam, Ustazah. Naam. Iqra' ma'at tarjim. Muhammadun talibun fil jam'iyati Islamku.
Muhammad murid dari lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia pandai dan rajin. Huwa yata'allamu marataini fil usbu'i yakni fil yawmi isnani wa arbi'a. Dia belajar 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Tubayyinul ustazatu darsal lugota arabiyata shorihan wa wadihan. Gurunya menjelaskan bahasa Arab dengan jelas. Yang malam yafham Muhammadun an bayanin wa yas'alu Muhammadun ustazata mubasyaratan liyafhami darsa fahman kamilah. Apabila Muhammad tidak memahami terhadap satu pelajaran, maka ia akan bertanya secara langsung ke gurunya agar mendapat pemahaman yang sempurna. Mumtaz, syukran jazilan. Alvaro, summa Baby R. Baby R, tafadholi. Ustazah. Muhammadun thalibun fil jamiyati Islamku. Muhammad adalah murid laki-laki di lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia mahir dan rajin. Huwa yata'allamu marataini fil usbu'i yakni fil yaumil isnaini wal arbi'a. Dia belajar 2 kali dalam seminggu, yakni di hari Senin dan di hari Rabu. Tubayyinul ustadzatu darsal lugotal arabiyata shorihan wadihan. Ustazah menjelaskan pelajaran bahasa Arab dengan jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin yas'alu Muhammadun al-ustadzata mubasyaratan liyafhama darsa fahman kamilan. Apabila Muhammad belum paham suatu penjelasan, maka Muhammad bertanya langsung kepada ustazah supaya memahami dengan pemahaman sempurna. Oke, Mumtaz, syukran jazilan. Baby, yang lain ada lagi yang udah siap? Ustazah, ana lam aqra. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun talibun fil jami'ah. Fil jam'iyah. Fil jam'iyah Islamku. Muhammad seorang pelajar di Jamiah Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia mahir, pintar dan rajin. Huwa yata'allam marratain fil usbu' yakni fi yaumil itsnain wal arbi'a. Dia belajar 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin dan hari Rabu. Tubayyinul ustad ad-darsa lughatal arabiyyah sharihan wa wadihan. Guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab dengan sharihan, dengan jelas, wa wadihan dan tegas. Indama lam yafham Muhammad an bayanin wahidin, ketika dia Muhammad belum paham tentang suatu penjelasan, yas'alu Muhammadun al-ustadata mubasyaratan liyafhamad darsa fahman kamilan. Dia Muhammad akan bertanya kepada ustadzah atau kepada gurunya mubasyaratan
dengan secara langsung, liyafhamad darsa, untuk memahami suatu pelajaran, fahman kamilan, dengan pemahaman yang sempurna. Khalas. Oke, Mumtaz. Syukran jazilan. Baik. Ada lagi yang lain? Bisa satu orang lagi mungkin sebelum kita akhiri? Ana Ustazah belum. Oke, na'am, tafadhal, Eko. Tayyib Ustazah. Muhammadun talibun fil jam'iyati. Muhammad adalah seorang pelajar dari lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia mahir dan juga rajin. Huwa yata'allamu marutaini fil usbu'i. Dia belajar 2 kali di dalam seminggu, yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai, yaitu di hari Senin dan hari Rabu. Tubayyinul ustazatu darsal lughata al-arabiyyah. Guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab sarihan wa wadihan, secara jelas dan tegas. Indama lam yafham Muhammadun, apabila Muhammad belum paham an bayanin wahidin, dari satu penjelasan, yas'alu Muhammadun al ustazata mubasyarata, maka Muhammad bertanya kepada guru secara langsung, liyafhamad darsa fahman kamilan, agar supaya dia memahami pelajaran tersebut dengan pemahaman yang sempurna. Mumtaz. Oke, na'am, syukran jazilan, Eko. Sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Untuk besok kita akan belajar mengenai al-mihna atau profesi. Jadi untuk besok materinya kita belajar mengenai hiwar atau percakapan sederhana, mungkin bagaimana cara menanyakan profesi seseorang dan juga di mana dia bekerja. Kemudian nanti di akhir juga ada belajar cara menyusun kalimat acak mengenai profesi atau mihna. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah. Cukup saja. Ya, cukup ya. Untuk setelah basic 1 ini, juga ada lanjutannya basic 2. Kalau basic 1 ini pembahasannya cukup beragam. Kita ada yang membahas belajar mengenai tanya jawab atau hiwar, kemudian ada juga belajar mengenai tarokib, dan ini tadi juga pertanyaan-pertanyaan dari teks. Untuk di basic 2-nya nanti lebih fokus ke percakapan. Jadi kalau basic 2 itu sebenarnya lebih fokusnya itu bagaimana cara berkomunikasi atau percakapan-percakapan dalam bahasa Arab. Dan percakapannya itu lebih panjang atau lebih banyak pembahasannya daripada hiwar yang kita pelajari di basic 1 ini. Baru kalau untuk masalah tarokib, kayak pertanyaan yang di grup itu mengenai perubahan kalimat fiil, untuk tarokib atau nahwu lebih lanjutnya itu ada di basic 3. Mengenai pendaftarannya, nanti bisa langsung menghubungi admin ya. Bisa langsung menanyakan di admin grup atau admin yang dihubungi kemarin saat daftar di basic 1 ini. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Dan seperti biasa nanti akan saya share untuk tugas hariannya, tugas Google Form. Dan tadi yang ketinggalan atau baru gabung akan saya kirim rekamannya paling lambat besok pagi. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga bayarannya tetap ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan. Mewujud imtihan kah Ustazah fi akhiri ad-dirasah?